Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, ada haleluya. Sekali lagi ada haleluya. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin saudara. Kita sudah menikmati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Tiba saatnya saya rindu mengajak kita semua, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau fokus belajar kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Dan judul sore hari ini adalah panggilan untuk menyembah. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Panggilan untuk menyembah. Kita akan membaca ayat pokok kita di dalam Mazmur 147, ada beberapa ayat saudara. Saya mau mengundang kita semua kembali, kita mau bangkit berdiri, kita mau membaca kebenaran firman Tuhan sebab kita percaya, kita menghormati firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan ini penuh otoritas dalam kehidupan kita. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras saudara ya. Mazmur 147, demikian bunyi firman Tuhan 2, 3. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, silakan duduk saudara, diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, kalau saudara mengikuti media sosialnya gereja di Instagram saudara, gereja sudah mengumumkan bahwa minggu ini kita sudah mulai masuk ke dalam seri khotbah yang terbaru. Ya, namanya judulnya adalah This is the Lord's Day atau bicara tentang hari Minggu. Jadi pada dasarnya tema kita adalah kita mau bicara tentang pentingnya ibadah hari Minggu saudara. Sangat sederhana tapi maknanya begitu dalam dan begitu luas saudara ya. Sekali lagi jadi kita akan membahas tentang pentingnya beribadah di hari Minggu. Dan seri khotbah ini adalah sekaligus seri khotbah yang terakhir di tahun 2025 ini saudara ya. Sangat tidak terasa sekali, waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kita sudah mau di penghujung akhir tahun, sebentar lagi kita merayakan Natal, kita masih ingat Januari, kita bahas tentang Yakobus, banyak sekali saudara tema-tema yang sudah kita bahas. Mari kita minta Roh Kudus saudara untuk menuntun kita, membimbing kita, memampukan kita untuk menolong kita taat kepada firman Tuhan. Amin saudara, karena kan tema besar gereja tahun ini adalah menjadi pelaku firman saudara ya. Jadi kita harus melakukan firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Nah saudara, sebelum kita bahas ayat-ayat ini yang ayat pokok kita sore hari ini, saya terlebih dahulu mau memberitahu ada beberapa alasan mengapa gereja mengambil khotbah berseri tentang pentingnya ibadah di hari Minggu. Jadi hari Minggu kita datang ke gereja itu penting saudara. Ya. Yang pertama, karena kita percaya bahwa hari Minggu itu bukan hanya sekedar hari di mana kita beristirahat dan berhenti dari pekerjaan kita. Bukan hanya itu. Tapi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, saudara, hari Minggu adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan dan hari yang dikuduskan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Hari Minggu adalah hari yang dikhususkan dan dikuduskan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat, hari di mana kita menikmati Tuhan, kita beristirahat. Jadi kita akan belajar saudara,
selama beberapa minggu ke depan. Kenapa penting bagi orang Kristen untuk pergi beribadah ke gereja di hari Minggu? Dan ini beda dengan ibadah wadah, itu beda saudara. Karena tadi saya katakan hari Minggu adalah hari yang dikhususkan dan dikuduskan. Kita akan belajar apa maknanya beribadah di hari Minggu saudara. Alasan yang kedua kenapa gereja mengangkat tema ini, beberapa tahun belakangan ini muncul fenomena-fenomena saudara ya. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang melihat bahwa ibadah hari Minggu itu bukan lagi sesuatu yang penting saudara. Ibadah hari Minggu itu bukan lagi sesuatu yang sakral saudara. Kita tidak mempersiapkan diri untuk datang ke gereja. Kenapa? Karena bagi kita tidak begitu sakral saudara. Tidak begitu penting ibadah ke gereja, datang ke gereja, duduk, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sudah tidak lagi begitu penting. Makanya kita melihat sekarang ini ada yang mulai memilih hanya beribadah online. Toh sama aja Pak, saya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sambil nyemil, sambil minum. Betul saudara ya? Rasa hormat kepada Tuhan udah tidak ada lagi saudara. Ada juga yang pergi ke gereja, ya kalau lagi dia mau aja. Kalau saya lagi malas, ya saya nggak pergi ke gereja, tergantung mood saya. Kalau saya lagi mau pergi ke gereja, saya pergi ke gereja. Kalau lagi saya nggak mau, ya saya nggak mau, saya nggak akan ke gereja. Saya lebih baik melakukan kegiatan yang lain, saya capek Pak. Sudah kerja dari Senin sampai ada yang Sabtu, ada yang Jumat. Saya hari Minggu udah mau di rumah aja, saya nggak mau pergi ke gereja. Saya lebih baik melakukan kegiatan yang lain. Itu yang terjadi saudara. Dan tidak sedikit anak-anak muda juga yang seperti itu. Lebih memilih melakukan kegiatan yang lain daripada pergi ke gereja saudara. Kenapa? Karena kita sudah mulai kehilangan makna beribadah di hari Minggu saudara. Kesakralan itu sudah mulai pudar saudara. Ibadah duduk tapi ngobrol, bercanda saudara ya. Rasa hormat sama Tuhan seakan-akan sudah mulai menghilang saudara. Nah saya tidak sedang menyinggung siapapun. Tapi ada hal penting tentang ibadah di hari Minggu yang perlu kita tahu saudara. Ya, yang pertama ibadah hari Minggu, perhatikan, itu adalah panggilan dan kewajiban. Bukan pilihan, bukan opsional saudara. Sekali lagi saudara ya, ibadah hari Minggu itu adalah panggilan dan kewajiban saudara. Bukan opsional, bukan pilihan saudara. Bukan tergantung perasaan saya, bukan. Pada dasarnya secara teologis panggilan untuk beribadah itu adalah sebuah kewajiban. Itu adalah perintah. Tuhan tidak sedang bilang kalau kamu lagi malas nggak apa-apa, nggak usah ke gereja. Tidak seperti itu saudara. Dasar teologisnya adalah itu adalah sebuah perintah, namanya perintah harus kita lakukan sebenarnya. Berkali-kali kalau kita belajar di perjanjian lama, Allah juga memerintahkan bangsa Israel untuk menghususkan hari. Tuhan sudah menunjuk satu hari di mana kamu harus berhenti dari segala pekerjaanmu dan pergi beribadah menyembah Tuhan Allahmu saja saudara. Itu di dalam perjanjian lama. Secara historis kalau kita lihat pengakuan iman Kristen klasik saudara ya yang lama ditulis. Ada beberapa yang menulis tentang ibadah hari Minggu saudara. Dia bilang begini, kita harus menjaga satu hari dari 7 hari yang kudus bagi Tuhan. Beristirahat dari pekerjaan dan rekreasi duniawi. Dan menghabiskan waktu dalam ibadah kepada Tuhan, baik yang bersifat publik maupun privat, saudara. Kecuali untuk pekerjaan yang bersifat terpaksa dan bersifat belas kasihan. Sekali lagi saudara, pada dasarnya ibadah hari Minggu itu bukan pilihan sebenarnya. Itu sebenarnya adalah kewajiban saudara. Kita harus melakukannya. Bahkan kalau kita baca di beberapa poin selanjutnya, dia menulis begini, bagi mereka yang dengan sengaja lalai untuk menaikkan kewajibannya beribadah kepada Tuhan, itu adalah dosa yang sangat serius di mata Tuhan. Betul saudara. Ya, tapi kita sekarang sudah mulai meremehkan kekudusan dan kesakralan sebuah ibadah saudara.
Bagi kita nggak penting, toh bisa lewat TV, bisa live streaming. Padahal bukan itu esensi dari beribadah, saudara. Kedua, saudara, ibadah hari Minggu adalah panggilan dan undangan langsung dari Allah. Jadi Allah itu memanggil dan mengundang kita. Untuk apa? Untuk membangun hubungan dengan Dia. Seringkali kalau kita berdoa, saudara ya, kita kan bilangnya kami mengundang engkau. Sebenarnya kurang tepat, saudara. Di dalam ibadah, sebenarnya Tuhanlah yang mengundang kita untuk datang sebenarnya. Ada panggilan untuk beribadah, panggilan untuk datang ke tempat ini. Kitalah yang diundang oleh Tuhan sebenarnya, saudara. Dia rindu membangun hubungan dengan kita, Dia rindu memberkati kita, Dia rindu memberikan kita kekuatan kalau kita datangnya kita lagi lemah sekarang. Dia rindu memberikan kita penghiburan kalau hati kita lagi susah. Dia rindu memberikan kita hikmat. Makanya saya selalu bilang, saudara, jangan pernah lewati ibadah hari Minggu. Kecuali kita sakit, kita nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak apa-apa saudara online. Tapi kalau kita bisa, pergilah ke gereja, saudara. Ya, jadi dari poin-poin inilah kita akan belajar tentang pentingnya ibadah hari Minggu. Dan hari ini kita akan belajar tentang panggilan untuk menyembah. Yang siap belajar katakan haleluya. Poin yang pertama, saudara, kita dipanggil untuk menyembah. Nah, saya mau katakan, saudara, ibadah hari Minggu adalah sebuah panggilan kepada kita untuk menyembah Tuhan. Ya, Mazmur 147 tadi dibuka dengan kata apa? Haleluya. Ini bukan sekedar nama gereja kita, bukan hanya itu, saudara. Ini bukan hanya sekedar yel-yel yang kita teriak-teriakan, slogan yang kita teriakan. Bukan, saudara. Haleluya adalah panggilan untuk menyembah, saudara. Kalau kita belajar di perjanjian lama, ketika orang Israel mau dipanggil untuk beribadah, biasanya ada yang meniup namanya shofar, saudara. Nah, bentuknya kurang lebih kayak gini. Ada banyak fungsi waktu mau pergi perang dan lain sebagainya, saudara ya. Tapi salah satunya adalah fungsinya memanggil bangsa Israel. Ini adalah tanda panggilan dari Allah. Ayo kita kumpul, berhenti dulu, ayo kita beribadah. Kurang lebih begitu, saudara. Berhenti dari semua pekerjaanmu, datang berkumpul dan beribadah. Itu adalah panggilan dari Allah kepada bangsa Israel untuk berkumpul dan beribadah. Jadi sekali lagi, saudara, ibadah di hari Minggu adalah panggilan kudus dari Allah untuk kita berkumpul dan menyembah Allah. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah perintah pada dasarnya. Ini adalah kewajiban, bukan pilihan, saudara. Dan sedikit kita mau belajar tentang kata haleluya di sini, saudara. Mungkin saudara ada yang sudah tahu, saudara ya. Haleluya itu terdiri dari dua kata. Halal itu artinya bermegah, berbangga, pujian, memuji, memuliakan, saudara ya, bersandar. Nah, itu artinya halal. Ya, itu artinya adalah nama Allah kita, YHWH ya, Allah yang setia. Nah, perhatikan, saudara. Ketika kita mengucapkan kata haleluya, kita kan sering ya, haleluya, haleluya. Nah, itu ada maknanya, saudara. Ketika kita menyembah, datang di hari Minggu beribadah, ketika kita bersorak haleluya, itu artinya, saudara, kita sedang meresponi panggilan Allah. Kan tadi ibadah adalah panggilan dari Allah, kita meresponi panggilan Allah, kita berhenti bermegah pada hal lain, dan mengalihkan kemegahan, pujian, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Jadi waktu kita bilang haleluya, kita tuh sedang berkata kepada Tuhan, hanya kepada Tuhanlah aku bermegah. Tuhanlah kebanggaanku. Tuhanlah yang nomor satu dalam hidupku. Bukan hal yang lain. Bukan yang kumiliki ini yang kubanggakan. Tapi hanya Tuhan sajalah yang bertahta dalam hatiku. Itu maknanya, saudara, ketika kita menyorakkan haleluya. Kenapa statement ini penting, saudara? Ya. Karena setiap hari dunia berkata kepada kita, kamu itu berharga kalau kamu kaya raya. Kalau kamu punya duit banyak, nah kamu bisa bermegah tuh. Itu yang bisa kamu banggakan.
Kamu hebat karena kamu memiliki sesuatu. Kamu tuh dihormati karena pekerjaanmu baik. Perhatikan saudara, dunia sedang mendoktrin kita untuk menaruh kemegahan, kebanggaan kita pada hal-hal yang fana, saudara. Tapi ketika kita mengucapkan haleluya, kita sedang meresponi panggilan Allah. Kita sementara sedang mendeklarasikan bahwa kemegahanku hanya Tuhan saja. Bukan pekerjaanku, bukan hartaku, bukan popularitasku, tapi hanya kepada Allah sajalah aku bermegah. Kita sedang mendeklarasikan bahwa yang paling berharga dalam kehidupanku hanyalah Tuhanku, Allah Tritunggal yang hidup, saudara. Kebanggaanku, keberhargaanku adalah karena aku memiliki Tuhan dan karena aku dimiliki oleh Tuhan. Itulah kebanggaanku. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan. Apakah yang menjadi kemegahan, kebanggaan kita yang kita pegang erat selain Tuhan, saudara? Karena manusia selalu butuh pegangan untuk membuat kita itu merasa hidup kita lebih berharga, hidup kita lebih bermakna. Kita tuh kayak butuh pegangan. Tapi masalahnya adalah seringkali yang kita pegang itu bukan Tuhan, saudara. Yang kita pegang itu sifatnya sesuatu yang fana. Pekerjaan kita, harta kita, popularitas kita, kekuatan kita, itu yang kita pegang. Dan ketika pegangan kita ini hilang, kita menjadi merasa tidak berharga, saudara. Jadi ketika kita datang beribadah di hari Minggu, saudara, sebenarnya itulah saat dimana hati kita itu ditata ulang. Itulah saat dimana Tuhan memperbaiki prioritas dalam kehidupan kita. Itulah saat dimana Tuhan memperbaiki siapa yang bertahta di dalam hati kita. Panggilan untuk menyembah sebenarnya adalah momen dimana Tuhan itu mau bilang sama kita, lihat, ada sesuatu yang lain yang bertahta di dalam hatimu, yang jadi kebanggaan dan kemegahanmu. Lepaskan itu. Sandarkan kemegahanmu hanya kepadaku. Itulah panggilan beribadah, saudara. Kita menanggalkan semua kemegahan kita dan menunjukkan kemegahan kemuliaan ini hanya kepada Tuhan saja. Dan ketika Tuhan memanggil itu, ketika Tuhan memanggil kita untuk beribadah, melepaskan semuanya, saudara, yang kita banggakan itu, saudara. Kita meresponinya dengan berkata, haleluya. Ya Tuhan, aku meresponi panggilan-Mu Tuhan. Biar Tuhan sajalah yang menjadi kemegahanku. Biar Tuhan sajalah yang bertahta di hatiku. Biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan saja dan bukan yang lain, saudara. Makanya tadi kita menyanyikan haleluya sambil kita mengangkat tangan. Karena kita sedang melepaskan apa yang kita genggam. Dan mengalihkan pegangan kita ini hanya kepada Tuhan. Tuhanlah pemilik hidupku. Itu artinya beribadah, saudara. Ya. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 katakan apa? Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini yang seringkali kita banggakan, bukan, saudara? Tapi Tuhan berkata begini, saudara. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Katakan apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Indah sekali, saudara. Dan kalau kita baca perikop ayat ini, tahu saudara perikopnya judulnya apa? Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Selama ini kita pikir, saya bahagia kalau saya bijaksana. Saya bahagia kalau saya kuat. Saya bahagia kalau saya kaya. Tapi Tuhan bilang salah. Kebahagiaanmu adalah ketika kamu memahami aku dan mengenal aku. Ada amin, saudara? Itulah esensi beribadah. Tuhan, hanya Tuhan saja yang paling berharga dalam hidupku. Aku mengangkat tanganku, kusorakkan haleluya. Sebab kemegahanku hanyalah Tuhan saja. Jadi ketika kita beribadah di hari Minggu, saudara, sebenarnya kita sedang menata ulang objek kasih kita.
Seringkali objek kasih kita ya pekerjaan kita. Kalau hamba-hamba Tuhan seperti saya ini, objek kasih saya apa biasanya? Pelayanan, lebih daripada Tuhan, saudara. Kita sedang menata ulang objek kasih kita. Uang mungkin, karir mungkin, saudara. Barang-barang berharga mungkin. Kita menata ulang di hari Minggu ini, kita menata ulang siapa yang bertahta di dalam hatiku. Biarlah itu Tuhan saja. Amin, saudara. Biarlah hanya Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Mengapa? Sekarang poin yang kedua, mengapa kita dipanggil untuk menyembah, saudara? Saudara tetap buka ayat pokok kita karena kita akan bolak-balik ke ayat itu, saudara ya. Mengapa kita dipanggil untuk menyembah? Kalau kita membaca ayat pertama tadi, setelah kata haleluya, kemudian ada kalimat apa di sana? Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Menarik, saudara. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata layak itu diterjemahkan sebagai fitting. Fitting itu artinya pas, cocok. Jadi maksudnya memuji Tuhan, nah itu hal yang benar untuk kita lakukan. Itu cocok tuh, itu baru pas. Memang seperti itulah seharusnya. Kurang lebih kayak gitu, saudara ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan adalah tindakan yang benar, saudara. Tindakan yang pas, cocok. Contoh, kalau kita menyusun puzzle, saudara, pasti kita pernah nyusun puzzle semuanya ya. Kita itu harus mencari pasangan atau lubang yang cocok. Supaya apa? Supaya gambarnya itu jadi rapi, jadi utuh, jadi nyambung gitu, saudara ya. Karena memang itulah pasangannya yang bentuknya begini sama yang lubangnya begini gitu ya. Supaya gambarnya apa? Utuh dan bagus. Nah, begitu juga dengan penyembahan, saudara. Kita itu didesain, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan saja. Bukan yang lain, saudara. Dan ketika kita melakukannya, saudara, makanya kita merasakan ada satu damai sejahtera. Ada sesuatu yang pas, ada sesuatu yang klik. Hidup kita jadi lebih penuh dan bermakna. Hidup kita jadi terasa lebih utuh. Kenapa begitu, saudara? Karena memang kita didesain, kita diciptakan. Saya dan saudara dirancang untuk menyembah Tuhan. Ada amin, saudara? Bukan yang lain. Hanya ketika saya menyembah Tuhanlah, hidup saya menjadi terasa bermakna dan utuh. Tapi ketika kita mengarahkan penyembahan kita kepada sesuatu yang bukan Tuhan, maka itu akan menjadi seperti puzzle yang tidak cocok, saudara. Dipaksakan, hasilnya menjadi tidak baik, jadi jelek. Makanya waktu kita menyembah yang lain selain Tuhan, hal itu pasti menghancurkan kehidupan kita, saudara. Contoh, saudara ya, saya kasih contoh. Belakangan ini mungkin yang tahu ya, yang tahu kripto apa dan lain sebagainya. Wah, lagi hancur-hancuran, saudara. Banyak orang bilang, wah ini aset yang tidak mungkin goyang, saudara, dan lain sebagainya. Tapi ada orang di luar negeri sana, ya, ketika ketika kripto ini hancur lebur, saudara, didapati dia lagi bunuh diri di dalam mobil mewahnya, saudara. Biar ini menjadi contoh bagi kita. Ketika kita menyembah sesuatu yang lain, hal itu pasti akan menghancurkan kita. Hanya ketika kita memuliakan Tuhanlah, kita bisa menemukan kepuasan yang sejati. Yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh situasi dan kondisi, saudara. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, bukan yang lain. Jadi panggilan beribadah di hari Minggu untuk mengingatkan kepada kita bahwa penyembahan itu hanya untuk Tuhan saja, saudara. Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan apa? Satu hal telah kupinta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Pemazmur ini bilang, aku rindu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih indah lagi, saudara. Ya, ditulis begini, to gaze upon the beauty of the Lord. Luar biasa ya. Gaze itu kayak natap, terus kita terdiam, terpesona. Kayak ada sesuatu yang indah yang kita lihat kan kita biasanya diem, saudara ya. Cuman tarik nafas, terus buang, menikmati pemandangan yang
kita lihat saudara. Nah pemazmur ini seperti itu. Dia senang berada di rumah Tuhan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan dia bisa menikmati keindahan Tuhan saudara. Itulah pentingnya kita pergi ke gereja. Dan manusia memang diciptakan untuk menikmati keindahan saudara. Buktinya kita rela merogoh kocek yang begitu dalam untuk pergi ke satu tempat yang kita anggap indah. Karena kita memang diciptakan untuk menikmati keindahan. Makanya Mazmur 19 katakan apa? Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Cakrawala, wah luar biasa, bagus sekali ayatnya saudara. Artinya apa sih saudara? Artinya Alkitab sedang mau mengajarkan keindahan alam ini. Sebenarnya sedang menunjuk kita kepada satu pribadi yang jauh lebih indah. Yaitu siapa? Penciptanya saudara. Kita diciptakan untuk menikmati Tuhan. Begitu juga dengan penyembahan. Ketika kita beribadah di hari Minggu, itu adalah undangan untuk menikmati keindahan Tuhan. Luar biasa saudara. Tuhan mengundang kita dan dia berkata, mari nikmati aku. Berhenti dulu dari kesibukanmu. Karena kamu perlu memandang keindahan Tuhan di rumah Tuhan. Dan ketika kita memandang Tuhan dan keindahannya, ada satu sukacita yang luar biasa besar dalam kehidupan kita. Makanya pesan untuk para pelayan, ya termasuk saya juga pelayan saudara. Mari kita serius melayani Tuhan. Yang pemimpin pujian, pemain musik, semuanya. Mari kita persiapkan dengan baik. Milih-milih lagunya itu yang benar saudara ya. Yang sesuai dengan firman Tuhan yang Alkitab. Karena kita semua mau menikmati keindahan Tuhan saudara. Nah jadi ketika Tuhan memanggil kita untuk beribadah, itu bukan karena Tuhan itu narsis. Pernah mikir begitu saudara? Oh kok Tuhan haus penyembahan? Bukan. Dia udah komplit utuh saudara ya. Allah kita adalah Allah Tritunggal yang saling mengasihi sejak kekekalan saudara. Jadi Tuhan bukan haus penyembahan. Tuhan memanggil kita untuk menyembah karena Tuhan tahu hidup kita, sukacita kita akan menjadi penuh hanya ketika kita menyembah Tuhan saudara. Makanya kita berkali-kali lihat Tuhan, aku ini Allah pencemburu, aku ini Allah pencemburu. Karena kita adalah milik Tuhan saudara. Kenapa dikatakan Tuhan cemburu, kita menyembah sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau kita menyembah yang lain, hidup kita pasti hancur saudara. Kita nyembah uang, kita nyembah harta, kita nyembah pekerjaan kita. Itu akan menghancurkan hidupmu. Sekali lagi saya tidak berkata uang, harta, pekerjaan itu dari tadi saya ngomong itu saudara. Bukan hal itu tidak baik, tapi hal itu menjadi tidak baik ketika hal itulah yang kita pegang jadi sandaran dan kekuatan kita. Jadi kita datang untuk menikmati keindahan Tuhan. Dan keindahan yang kita lihat ini memerdekakan jiwa kita saudara. Makanya saya mau bilang saudara, kalau saudara sedang mengalami letih, lesu, berbeban berat. Iblis berusaha bilang kayak gini, udah nanti aja ke gerejanya, selesaiin dulu masalahmu. Salah saudara. Saudara letih, lesu, berbeban berat saudara, datanglah ke gereja. Amin saudara. Karena disitulah kita memandang keindahan Kristus saudara. Disitulah jiwa kita dipulihkan. Sedikit beberapa fakta tentang penyembahan. Dan ini menarik sekali saudara. Ya, waktu itu pernah dibagikan oleh pengerja di Hallelujah Family. Nah, saya mau sajikan buat saudara supaya kita tahu, saudara. Perhatikan. Orang yang meluangkan waktu 12 menit setiap hari dalam penyembahan dan doa menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan untuk mengasihi sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, lebih memaafkan dan dapat mempercayai orang lain. Menarik, saudara ya. Ini bukan sedang ngarang, ini penelitian benar, saudara ya. Orang yang meluangkan waktu 12 menit setiap hari dalam penyembahan dan doa, itu ternyata mereka menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, saudara. Ada lagi, saudara ya, dampak psikologikal yang terukur seperti penurunan depresi, anxiety, kecemasan, khawatir, sakit, nyeri yang kronis, dan stres pasca trauma sudah diinsentifikasi kepada satu tindakan yang dilakukan setiap hari, yaitu penyembahan. Ada amin, saudara? Saya jadi ingat, saya pernah nonton di YouTube ada seorang hamba Tuhan yang melakukan penelitian. Dia ngecek
Bagaimana keadaan orang yang baca Alkitabnya seminggu sekali waktu ke gereja doang, sama orang yang baca Alkitab setiap hari. Tahu hasilnya apa saudara? Orang yang baca Alkitab berdoa setiap hari, mereka orang yang jauh lebih bahagia, gak takut, gak khawatir daripada yang hanya 1 minggu sekali. Dan kita bingung saudara, kok belakangan ini saya khawatir, saya takut. Jangan-jangan karena kita baca Alkitab cuma seminggu sekali saudara. Dan iblis sekarang sedang menipu kita. Kerjain ini dulu deh. Gak usah baca firman dulu nanti. Kebutuhanmu lagi banyak, nanti datang persekutuan doanya nanti aja. Iblis sedang berusaha untuk mengisolasi kita. Supaya kita jauh dari persekutuan dan firman Tuhan. Ibadah hari Minggunya nanti aja, pekerjaanmu masih banyak. Kamu punya kebutuhan banyak, nanti aja. Kenapa saudara? Karena iblis tahu ketika kita tinggal di hadirat Tuhan, disitulah jiwa kita dipuaskan saudara. Ada amin saudara? Makanya orang yang lagi sakit, letih, lesu, berbeban berat, datang bawa ke gereja saudara. Jadi ketika Tuhan memanggil kita untuk beribadah dan menyembah Dia, itu bukan karena Tuhan itu narsis dan haus penyembahan gila hormat, bukan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk beribadah dan menyembah, sebenarnya Dia rindu memberkati kita. Ada amin saudara? Dia rindu, Dia mengundang kita di hari Minggu, ayo datang. Ayo datang, kamu gak usah khawatir. Gak usah khawatir sama pekerjaanmu, aku berkatin kok. Tinggalin dulu, aku mau berhubungan dengan kamu. Kamu itu mau aku berkati. Tapi banyak sekarang orang lebih memilih kegiatan yang lain daripada pergi ke gereja saudara. Karena iblis sekarang sedang berusaha nipu kita. Ke gereja udah gak lagi relevan. Mending healing pergi kemana. Saudara tahu healing terbaik adalah berada di dalam hadirat Tuhan saudara. Gratis lagi. Kalau healing pergi kemana, healing uangnya lama-lama hilang saudara. Stres lagi, nyari duit lagi untuk healing lagi. Healing lagi, gitu aja terus lingkaran setan saudara ya, gak selesai-selesai. Saya butuh healing karena uang saya hilang. Ngumpulin duit buat healing. Habis healing, uangnya hilang, healing lagi saudara. Gak selesai-selesai. Ya, tapi Tuhan hari ini memanggil kita. Berhentilah dulu dari kesibukanmu. Berhentilah dulu dari pekerjaanmu. Datanglah dan nikmati aku. Maka kamu akan mendapatkan kelegaan yang luar biasa besar. Ada amin saudara? Ya, jadi jangan skip ibadah hari Minggu. Ada amin? Saudara, kalau saudara tahu ada tetangga atau teman di gereja ini atau orang rayon saudara yang udah lama gak ke gereja, pulang dari sini ajakin saudara. Ayo, kita mau dapat berkat loh dari Tuhan loh. Bapak Ibu yang antar anaknya sekolah minggu, mungkin ada, tadi saya juga sempat singgung saudara di ibadah siang. Bapak Ibu yang suka antar anaknya sekolah minggu, setelah selesai anterin anaknya, turunlah ke bawah saudara. Nikmati pujian, nikmati hadirat Tuhan, nikmati firman Tuhan saudara. Kecuali anaknya memang gak bisa ditinggalin saudara ya. Titipin aja sama guru-guru sekolah minggu. Orang tuanya juga harus beribadah, orang tuanya juga harus makan saudara. Daripada kita scrolling ya saudara ya, sosial media. Turun aja ke bawah saudara, nikmati hadirat Tuhan. Masa kita anak kita bilang gini, ayo kamu harus rajin ke gereja. Tapi orang tuanya gak ibadah saudara. Apa yang mau kita ajarkan dengan anak kita saudara? Anak kita sekolah minggu, orang tuanya gak ibadah. Ya, ada amin? Amin saudara ya. Muda-mudi yang memilih melakukan kegiatan lain di hari Minggu, pergilah ke gereja dulu. Acaranya sore, datanglah pagi. Acaranya pagi, datanglah sore. Karena sekarang kan banyak event di hari Minggu saudara ya. Udah ke gerejanya nanti aja minggu depan. Kenapa kayak gitu saudara? Karena kita sudah tidak melihat ibadah hari Minggu itu sebagai sesuatu yang sakral lagi saudara. Gak wajib. Oh nanti Tuhan ngerti kok pasti. Kita ada event ini nih cuma setahun sekali nih. Kita mengorbankan ibadah kita saudara. Itu yang sedang terjadi saudara. Ya. Jadi mari kita bertobat hari ini. Amin saudara. Poin selanjutnya saudara. Oh ada lagi saudara. Perhatikan ya. Ini studi lagi. Penyembahan sebenarnya dapat membantu orang hidup lebih lama. Nah, saudara rindu awet muda saudara. Datanglah ke gereja saudara ya.
Penyembahan sebenarnya dapat membantu orang hidup lebih lama. Mereka menemukan bahwa mereka yang menghadiri kebaktian di gereja setidaknya seminggu sekali memiliki resiko kematian dini 33% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak beribadah. Makanya tadi saya katakan ada berkat di dalam ibadah. Jangan sengaja kita lewatin ibadah hari Minggu, saudara. Ya. Poin selanjutnya, postur hati kita saat datang beribadah. Kalau kita lihat pasal 147 ayat yang ke-10, di situ dikatakan apa, saudara? Allah itu tidak suka pada kegagahan kuda. Dia tidak berkenan pada kekuatan laki-laki. Intinya apa? Intinya Allah tidak terkesan dengan kehebatan manusia. Ya. Ayat 11 Tuhan katakan apa? Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia. Kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi ayat ini mau mengatakan apa, saudara? Ayat ini mau mengatakan jangan berharap pada kemampuan kita. Jangan meletakkan rasa percaya diri kita pada kekuatan kita. Tapi bersandarlah pada kasih karunia Tuhan. Jadi ibadah hari Minggu, saudara, itu sebenarnya adalah undangan untuk melucuti semua kekuatan kita. Apa yang menurut kita ini adalah kaki-kaki dalam kehidupanku? Kita melucuti, kita menanggalkan semuanya itu dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bergantung hanya kepada kasih setia Tuhan saja. Saya berhenti dari kesibukan saya karena saya tahu saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya enggak takut, Tuhan, karena Tuhanlah yang memberkati saya, bukan pekerjaan saya yang memberkati saya. Tapi Tuhan memberkati pekerjaan saya untuk memberkati saya. Tapi sayangnya, saudara, banyak orang lebih memilih, udah gak usah ke gereja dulu lah, lakuin ini dulu, lakuin itu dulu. Mereka lupa bahwa yang memberkati itu Tuhan, saudara. Ada amin, saudara? Kadang kita lupa, kadang kita mikir yang ngasih kita income itu pekerjaan kita. Enggak. Kita bisa baik keadaan kita bisa cukup karena apa? Karena Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Tapi zaman sekarang, orang mengorbankan ibadahnya kepada Tuhan, saudara. Dan mengejar sesuatu yang lain. Ibrani 13 ayat 5 katakan apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, katakan sama-sama 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali, amin saudara, Tuhan gak akan ninggalin kita kok saudara. Gak usah takut, amin saudara. Saya jadi ingat kisahnya bangsa Israel waktu di Padang Gurun di Keluaran 16, 28-29. Bangsa Israel dia dikasih mana sama Tuhan. Ya. Tapi Tuhan berfirman gini, tapi waktu hari Sabat itu kamu harus ibadah. Kamu gak perlu nyari makananmu keluar. Kenapa? Karena aku yang akan memberkati engkau. Aku akan ngasih 2 kali lipat sehingga cukup untuk hari Sabat, saudara. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel gak percaya sama Tuhan. Dia lebih percaya sama mana itu tadi. Nyari deh, jangan-jangan Tuhan bohong. Jangan-jangan gak cukup nih, kita harus nyari lagi nih. Tuhan marah, Tuhan sedih. Sampai kapan mereka gak taat. Sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku. Bahwa akulah yang memberkati mereka. Dan mereka tidak akan pernah kekurangan, saudara. Jadi mari kita mau utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Anak muda-mudi yang sedang melamar pekerjaan, carilah yang libur hari Minggu, saudara. Saya pernah bilang sama seseorang, rezekimu gak akan hilang karena kamu beribadah kepada Tuhan. Gak akan, saudara. Kan Tuhan yang berjanji memberkati kita, saudara. Pertanyaan apakah kita percaya kepada Tuhan atau enggak, saudara ya. Jadi saya berdoa, mari mungkin ada yang shift pagi, datanglah sore, ada jam 4 ibadah, saudara. Shift sore Pak saya, datang Pak jam 6 ada ibadah di situ. Tergantung kita aja, kita mau ibadah sama Tuhan atau enggak. Atau kita nyari-nyari alasan, saudara ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk beribadah di hari Minggu. Berkat saudara tidak akan hilang karena beribadah. Karena Tuhanlah sumber berkat kita. Ya. Jadi undangan hari Minggu, ibadah hari Minggu adalah undangan untuk percaya kepada kasih setia Tuhan.
Amin, saudara. Poin yang terakhir, saudara ya. Kapan kita dipanggil untuk menyembah? Ayat 19 dikatakan begini, saudara. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Diberitakan firman-Nya, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub. Mengapa Yakub? Dan kita sering kali melihat Allah itu memanggil umatnya dengan sebutan ini. Padahal kalau kita telusuri, saudara, kisah hidup Yakub itu hampir tidak ada yang bisa dijadikan teladan. Betul, saudara ya? Ada di sini guru sekolah minggu yang bilang sama anak sekolah minggunya, mari kita jadi seperti Yakub. Ada saudara nggak berani pasti. Kenapa? Karena namanya aja artinya sudah penipu, saudara. Mungkin ya. Tapi biasanya nggak ada yang berani untuk meneladani Yakub. Ayo tipu sana tipu sini, nggak mungkin, saudara. Ya, tidak ada. Nah, tapi disitulah pelajarannya. Perhatikan, saudara. Yakub selalu mengejar pengakuan manusia. Yakub tokoh Alkitab, saudara ya, bukan Yakub yang lain, saudara. Ia mencari berkat dari ayahnya, paman, saudara. Sehingga satu malam ia bergumul dengan Tuhan dan berkata begini, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Yakub mencari rasa berharga, mencari berkat dari sana sini. Tapi pada akhirnya Yakub sadar bahwa semua yang dia kejar hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan, saudara. Sama dengan kita. Kisahnya Yakub adalah kisahnya kita, saudara. Perjalanan mengiring Tuhan Yesus kita tempuh, yang kita tempuh adalah perjalanan jatuh bangun. Kita sering gagal, kita berdosa, kita kadang dalam perjalanan kita menyembah Tuhan yang lain, saudara. Tapi kita melihat Tuhan tetap sabar dengan kita. Haleluya, saudara. Dia tetap dengan sabar kepada kita. Dia terus menerus memanggil kita untuk kembali. Setiap minggu, setiap hari Minggu, Tuhan menyerukan kepada kita, ayo kita datang beribadah. Sepanjang 52 minggu dalam setahun, Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Ia memanggil kita untuk mengalihkan perhatian kita dari kemegahan dunia. Kamu sudah mulai terpesona nih dengan dunia. Ayo coba kembali. Tataplah keindahan Tuhan. Dialah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskanmu. Bukan apa yang kamu kejar itu di luar sana. Ia memanggil kita untuk mengalihkan rasa takut dan khawatir kita dan percaya kepada kasih karunia Tuhan, saudara. Ia memanggil kita untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita hanya akan penuh ketika kita menyembah Tuhan saja. Amin, saudara. Saya mau tutup dengan kesaksian pribadi. Dalam kehidupan saya pribadi pun mengiring Yesus adalah satu pergumulan, saudara. Dan seringkali dalam perjalanan iman, saudara ya, saya itu suka bermegah sama sesuatu yang bukan Tuhan. Karena saya adalah seorang pelayan, seringkali kemegahan saya itu saya letakkan di dalam pelayanan. Seringkali kemegahan saya itu diletakkan dalam kemampuan saya berkhotbah. Ya, seringkali itu muncul, saudara. Ya, jatuh bangun. Tapi setiap hari Minggu, perhatikan saudara, Tuhan menata kembali hati saya, saudara. Tuhan menata kembali kasih saya yang salah sasaran ini. Karena saya lebih mengasihi kemampuan dan kekuatan saya ini daripada mengasihi Tuhan. Lewat lagu, Tuhan mengingatkan saya, mari arahkan hatimu kembali hanya kepada Tuhan. Lewat lagu, kita bertobat, saudara. Lewat lagu, Injil diberitakan, memerdekakan kita. Lewat lagu, lewat khotbah, lewat pemberitaan firman yang ada, hati saya jadi ditata ulang kembali. Makanya saudara, kita petugas, saya juga WL saudara ya, kita petugas pemimpin pujian, kita harus benar-benar bergumul ketika kita milih lagu saudara. Supaya lagu ini bisa memberkati banyak orang. Amin saudara. Supaya lagu ini bisa memberkati banyak orang. Saudara tahu pujian yang waktu kita nyanyi tadi itu bukan hanya kayak ini pengantar untuk firman Tuhan. Bukan saudara. Pujian adalah khotbah yang dinyanyikan saudara. Itu bisa mengubah hati kita. Menata ulang kasih kita dalam hati kita. Mengingatkan kita kembali siapa itu Tuhan. Itu bisa lewat lagu saudara.
Jadi di momen ibadah hari Minggu, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu sudah lebih dari cukup, saudara. Yang membuat kita berharga itu bukan kemampuan kita, bukan pekerjaan kita, bukan kekuatan kita, saudara. Tapi yang membuat kita berharga adalah pribadi Kristus yang mati dan bangkit bagi kita semua. Itulah kemegahan kita. Amin, saudara. Bukan sesuatu yang lain. Di ibadah hari Minggu inilah kita datang dan memandang keindahan Kristus, saudara. Dan ketika kita memandang keindahan Kristus, ketika kita menikmati pribadinya di dalam ibadah, di situ kita akan sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa memuaskan kita hanyalah Tuhan saja. Amin, saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau renungkan pujian ini, saudara. Mari kita renungkan, saudara. Tanya ke dalam hati kita, jawab sendiri di dalam hati, saudara. Siapakah yang menjadi kemegahan kita belakangan ini? Tuhankah atau sesuatu yang lain? Tapi sore hari ini, saudara, kita datang berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat tangan kita dan kita mau katakan, haleluya, ini aku Tuhan. Engkaulah kemegahanku. Engkaulah satu-satunya pribadi yang bertahta dalam hatiku. Aku menanggalkan semuanya. Aku tidak mengandalkan hal ini, Tuhan. Tapi yang kuandalkan hanyalah Engkau,